bersama-sama. Kecilin titiknya, Chris. Bapa di dalam surga, Amin. Haleluya Yesus. terima kasih untuk malam yang baik ini ya Tuhan. Amin Yesus. Oleh karena berkat cinta, kasih, dan anugerah-Mu, kembali kami berkumpul dalam Zoom New Life ini Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami sangat bersyukur kepada Engkau karena perbuatan-perbuatan-Mu begitu ajaib bagi Amin. kami. Haleluya. Sanggup menolong kami sehingga kami dapat kembali melihat karya agung-Mu, Amin. penyertaan-Mu dalam diri kami. Amin. Sebentar kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya ya Tuhan, pengurapan dari tempat yang maha tinggi, itulah yang akan mengurapi setiap hamba-Mu, setiap sahabat, teman-teman semua yang ada di Zoom ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya saat firman diberitakan, Roh-Mu bekerja melawat, memulihkan, menyembuhkan, menyadarkan, dan memberikan pengertian yang baru kepada kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami izinkan Engkau melawat kami satu Amin. persatu. Haleluya Yesus. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Amin. 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 Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan sekalian. Salam. Shalom. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah menjaga lidah bibir kita. Ya. Saya mengutip di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, siapa yang mau mencintai hidup dan yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tujuan firman Tuhan malam hari ini adalah bahwa melalui firman-Nya Tuhan memberi kepada kita kunci. Ya, salah satu kunci bahwa untuk agar kita dapat menikmati hidup dan melihat bahkan merasakan hari-hari yang baik, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga lidah bibir kita terhadap yang jahat. Saudaraku, firman Tuhan malam ini menyingkapkan sebuah rahasia penting yang harus kita cermati. Bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan, yaitu hari-hari yang baik atau dikatakan dengan umur yang panjang, ya, serta kita dapat menikmati apa yang baik, maka kita harus menjaga setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut bibir kita. Siapa sih di antara kita yang gak kepingin ya dalam hidup memiliki hari-hari yang baik, umurnya panjang, kita diberi kesehatan, kita diberkati oleh Tuhan, ya. Siapa, saya kira tidak ada satupun kita yang tidak menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Semua kita pasti yakin, saya yakin merindukan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Maka yang harus kita jaga adalah lidah dan bibir kita.
Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah terhadap siapakah kita harus menjaga ucapan-ucapan yang keluar dari mulut bibir kita ini. Nah, saya mengutip di dalam kitab Maleaki, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kitab Maleaki berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Kamu berkata, apakah kami bicarakan tentang kamu, tentang kami, tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat 15 dikatakan lagi, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Mungkin kalau di dalam bahasa sehari-hari, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, saya akan menerjemahkan kalimat ini kalimat tersebut seperti ini, saudara-saudara. Ya, Tuhan, ketika Tuhan datang menegur bangsa Israel, ya, mulutmu kurang ajar. Engkau ngomongi tentang aku, tentang Tuhan, firman Tuhan. Di situ jelas dikatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Ya. Tapi apa yang bangsa Israel ini lakukan, saudara-saudaraku? Mereka mengatakan sia-sia beribadah kepada Allah. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya beribadah kepada Allah, itu nggak ada untungnya. Lihat orang fasik. Orang fasik itu lihat, ya, sekalipun mereka tidak beribadah kepada Allah, hidup mereka diberkati. Ya. Bahkan apa yang terjadi, perbuatan jahat mereka pun diluputkan oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menghukum kejahatan mereka. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi, saudaraku, saya hanya mau menekankan dalam pemahaman ayat yang barusan kita baca tadi, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ya, berhati-hatilah dalam membicarakan segala sesuatu. Apalagi ketika kita membicarakan tentang Tuhan. Kita berprasangka buruk terhadap Tuhan. Kita sering berpikir tidak baik terhadap Tuhan. Kita mungkin mengalami sesuatu seolah-olah Tuhanlah biang kerok dari semua peristiwa yang saya alami ini. Dengan kata lain, kita sering sekali mengkambing hitamkan Tuhan dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Saudaraku, Tuhan sangat memperhatikan. Tuhan sangat detail sekali mendengar. Dia tahu persis apa yang kita ucapkan. Dia tahu persis 1.2 apa yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu, janganlah kita pakai, saudara-saudaraku, ucapan-ucapan kita ini untuk memprovokasi Tuhan. Apalagi sampai memprovokasi orang lain. Ya. Janganlah argumentasi kita itu yang salah, misalnya
kita jadikan menjadi suatu kebenaran. Seperti saya mencatat di dalam satu renungan, ada yang ngotot, ya, ada yang ngotot. Daun itu warnanya hijau, tetapi orang lain atau teman kita ini ngotot kalau daun itu warnanya biru. Saudara, ini kadang-kadang ucapan sulit sekali untuk dimengerti, ya. Padahal ke pengadilan manapun kita pergi, pasti yang namanya hakim akan membenarkan bahwa daun itu warnanya hijau. Tidak mungkin daun itu warnanya biru. Nah, oleh karena itu, mungkin selama ini ada di antara kita, sering di antara kita tidak menjaga lidah bibir kita terhadap Allah. Kita mengkambing hitamkan Tuhan karena masalah-masalah yang kita hadapi. Apa yang keluar dari mulut bibir kita, ucapan-ucapan kita, ya, pembicaraan-pembicaraan kita sangat menyakitkan hati Allah. Seperti orang Israel tadi, pada masa itu di mana mereka berkeluh kesah, saudaraku, ya. Sekali lagi saya jelaskan, mereka mempertanyakan. Apa yang mereka pertanyakan? Mengapa orang fasik? Siapa itu orang fasik? Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tampaknya kok hidupnya makmur dan luput dari murka Tuhan. Mungkin kita juga sering mendengar hal semacam itu keluar dari mulut bibir orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayo mari kita belajar dari Ayub. Ayub di dalam kitabnya pasal yang kedua ayat yang ke-10, Ayub di sana diperhadapkan dengan satu ucapan dari istrinya sendiri, agar ia mengutuki Tuhan atas penderitaan yang dialaminya yang begitu hebat. Tetapi kita melihat Ayub tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh istrinya. Justru Ayub membalas ucapan istrinya yang sembrono itu dengan ucapan apa, saudaraku? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa sekali, saudara-saudaraku, Ayub ini, saudara-saudaraku, ya. Dalam semua masalah hidup yang dia hadapi, Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, contoh yang berikutnya, saudaraku, kepada siapakah kita harus menjaga ucapan-ucapan kita? Kalau kita membaca kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai 10, di sana dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal itu, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Nah, saudaraku, Bapak, Ibu, saudara sekalian,
Jika hal-hal demikian sering terjadi dalam diri kita, di mana kita sering ya atau kita mungkin belum berkuasa untuk menjaga lidah bibir kita terhadap sesama, ucapan-ucapan kita sering tidak konsisten, sekarang memberkati tapi sebentar lagi kita mengutuki, ya. Itu keluar dari mulut yang sama, ya. Sekarang keluar kata berkat, tapi 5 menit lagi, 10 menit lagi, 1 jam lagi, atau besok keluar juga dari mulut yang sama, mengutuki sesama kita. Kita menghakimi orang lain, kita memfitnah orang lain, kita pakai mulut bibir kita untuk mencaci maki, atau dalam contoh lain dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, di sana dijelaskan ada beberapa orang yang pandai bersilat kata, berlagak tahu, dikatakan lagi penyakitnya mencari-cari soal, dan akibat dari hal tersebut lahirlah dengki, cedera, fitnah, curiga, dan lain-lain sebagainya, saudara. Nah, ternyata bila hal-hal semacam ini tidak mampu kita cegah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, maka teringatlah saya dengan apa yang dikatakan oleh kitab 2 Timotius, ya, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Jadi, ternyata saudara-saudaraku, ucapan-ucapan yang tidak sehat tersebut diibaratkan penyakit kanker, katanya seperti itu. Itu dicatat persis di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 16 dan 17. Ibarat penyakit kanker, ya. Itu sama dengan penyakit kanker. Ada nasihat yang baik untuk kita malam hari ini. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya apa? Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa maksud beroleh kasih karunia ini, saudaraku? Mazmur pasal yang ke-45 ayat yang ketiga mengatakan, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Beroleh kasih karunia. Artinya apa? Allah memberkati kita sampai selama-lamanya. Yang terakhir, Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, Alkitab di sana mencatat, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Maka siapa yang suka menggemakannya, maka ia pula yang akan memakan buahnya. Kalau yang pertama tadi, ucapan-ucapan yang tidak sehat itu jangan sampai keluar dari mulut bibir kita. Jangan sampai kita sampaikan kepada Allah. Jangan sampai kita sampaikan kepada sesama kita. Maka yang ketiga, saudaraku,
Alkitab mengatakan di dalam Amsal 18 ayat 21 bahwa ini berbicara kepada diri kita sendiri. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Ini berbicara kepada diri kita sendiri. Kepada siapa kita harus menjaga ucapan-ucapan kita, ternyata kepada diri kita sendiri pun harus kita awasi. Artinya apa, saudara-saudaraku? Lidah itu punya kuasa untuk menyelamatkan hidup. Ya. Lidah juga punya kuasa selain untuk menyelamatkan, tapi untuk merusak hidup kita. Dan Alkitab mengatakan, setiap orang harus menanggung akibat ucapan-ucapannya. Nah, Kejadian 18 ayat 10 sampai 14, saudara-saudaraku, ada sebuah kisah tentang Sarah. Ya, yang dimana Sarah ini ternyata orangnya kurang percaya sama Tuhan. Padahal Allah sendiri yang berjanji akan memberikan berkat kepada Sarah, yaitu seorang anak. Tapi apa yang dilakukan oleh Sarah, saudara-saudara? Melihat usia yang di pemandangan manusia memang tidak mungkin Sarah itu punya anak. Karena memang dia juga sudah mati haid. Nah, nggak mungkinlah saya bisa punya anak. Tapi apa yang keluar dari mulut bibirnya Sarah? Sarah itu mentertawakan pesan Tuhan. Sarah itu mentertawakan Tuhan, seolah menunjukkan sikap yang sinis terhadap Allah. Seolah-olah Allah itu tidak mampu melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupannya. Sarah tertawa sinis, tertawa nyindir, saudara-saudaraku. Nah, dan kita lihat, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan pada akhirnya menggenapi apa yang dia ucapkan terhadap Sarah. Nah, pelajaran tambahan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, maka sesungguhnya Tuhan pastilah akan menggenapi janji-janjinya. Mungkin betul secara manusia kita nggak sanggup. Jujur saudara, malam ini saya juga mau bersaksi sedikit. Ya, mau bersaksi. Ada orang yang bertemu dengan saya, ya, melihat pembangunan yang sedang kita kerjakan, mentertawakan. Ada yang keluar dari mulut mengatakan, nggak punya uang saja, sok-sok bangun. Siapa nanti mau beribadah di situ? Tapi dengan mengelus dada, saya percaya. Saya yakin bahwa Tuhan pasti akan menyediakan apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita harus mengimani hal-hal semacam itu dalam kehidupan kita, saudara. Jangan dengan karena ucapan seperti itu terus kita iakan ucapan orang yang tidak membangun tersebut. Justru hal itu akan melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, kadang betul mungkin ada dalam kehidupan kita orang-orang yang melemahkan kita melalui ucapan-ucapannya. Namun sekali lagi saya tegaskan,
Percayalah saudaraku, percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Nah, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 25, ada satu perkataan Thomas yang melemahkan. Bukan hanya melemahkan, tapi juga mematahkan semangat. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Thomas kita tahu adalah salah satu murid Tuhan, ya, yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, yang selalu menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melihat dengan mata kepala bagaimana mujizat itu terjadi, ya, melihat bagaimana kuasa-kuasa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Tetapi apa yang ada di dalam pikiran Thomas? Apa yang keluar dari mulut bibir Thomas? Ya, ternyata Thomas seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Thomas seperti orang yang tidak pernah berjalan bersama dengan Yesus. Bagaimana Thomas minta bukti terlebih dahulu baru percaya? Bukan hal-hal semacam itu merupakan imannya orang dunia, saudara-saudara. Ya. Iman orang yang percaya Tuhan Yesus adalah iman tidak melihat tapi percaya. Berbeda dengan Thomas, buktikan dahulu. Dengan engkau membuktikan, maka aku baru percaya. Saudara, kita ubah paradigma kita. Kita ubah cara kita beriman. Ya, kalau kita beriman kepada Tuhan, benar-benar beriman, mungkin belum terlihat. Mungkin seperti fata morgana apa yang kita harapkan. Tapi itulah iman. Iman adalah ketika kita percaya, ya, sekalipun kita belum melihat. Nah, oleh karena itu, tinggalkan cara iman dunia, saudara, yang selalu minta bukti. Buktikan dahulu, baru aku percaya. Kalau nggak ada bukti, aku nggak percaya. Tinggalkan iman seperti itu, saudara. Iman kita adalah iman tidak melihat, tapi kita percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, jelas iman percaya kita dengan mereka orang-orang fasik tentu berbeda, ya, tentu berbeda. Oleh karena itu, di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-10, saudara, ada nasihat yang baik. Karena dengan hati orang percaya, dia dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, apa maksud ayat ini? Pengakuan mulut kita yang positif itulah yang akan menyelamatkan kita. Pengakuan mulut kita yang positif itulah yang akan memberkati kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita jaga mulut bibir kita. Mengapa? Sebab bila kita tidak bisa menjaga mulut bibir kita, Matius 12 ayat 36 sampai 37 mengatakan, ada akibat bila kita abai dalam menjaga ucapan-ucapan kita. Apa itu? Allah berfirman bahwa setiap ucapan kita kelak itu harus kita pertanggungjawabkan di pengadilan Kristus. Jadi ucapan kita ini menentukan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apakah kita akan dihukum atau kita akan bebas dari hukuman. Malam hari ini, mari kita jadikan momen di mana kita waspada dalam menjaga lidah bibir kita. Supaya apa? Supaya kita dapat menikmati hidup dan hari-hari yang baik
dalam kehidupan kita, saudaraku. 1 Petrus 3 ayat 10, ayat yang di depan barusan kita baca tadi. Jadikanlah itu menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kita yang akan segera kita lalui ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Saya Terima kasih. kembalikan kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati.